Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga tidak lupa tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab yang kita pelajari adalah tentang iman kepada hari akhir. Anak-anakku sekalian bisa menyimak dengan melihat buku paketnya. Silakan dibuka, dilihat di halaman berapa di daftar isi. Kemudian sambil mendengarkan, sambil membaca, semoga nanti akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Sebelum kita lanjutkan, kita mukadimai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kita mulai bersama. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa alam semesta ini akan mengalami kehancuran, akan mengalami kerusakan, semua makhluk akan mati. Hari kiamat, hari akhir juga disebut dengan hari kiamat. Nah, sedangkan hari kiamat dibagi menjadi dua, kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra atau kiamat kecil contohnya meninggalnya seseorang atau sekelompok orang, entah itu karena kecelakaan, karena tsunami, karena gempa bumi, karena gunung meletus, karena banjir, atau karena bencana tertentu. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Itu adalah rusaknya alam semesta, bumi akan hancur, semua planet-planet akan bertabrakan dan juga akan hancur, semua makhluk akan mati dan musnah. Hanya Allah yang akan kekal abadi, tidak akan mati. Nah, di sini kita tunjukkan dua dalil atau dasar adanya hari kiamat, bahwa nanti atau kelak hari kiamat akan datang. Di antaranya adalah Al-Quran surat Muhammad ayat 18 dan juga surat Al-Qari'ah ayat 3-5. Nah, nanti penjelasan secara panjang lebar adik-adik bisa cek di Al-Quran ya. Dan banyak sekali dalil-dalil atau dasar-dasar yang menunjukkan bahwa memang kelak hari kiamat akan datang. Entah itu kapan terjadinya, semua makhluk tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi tanda-tandanya bisa kita ketahui. Ada tanda kecil kiamat besar, ada juga tanda besar. Kalau tanda besar berarti akan semakin dekat sekali terjadinya hari kiamat. Adapun tanda kecilnya adalah minuman keras merajalela. Banyak sekali toko-toko yang menjual minuman keras, seperti dilegalkan atau disahkan, sehingga banyak sekali para pemuda, para pemudi itu pada teler atau pada mabuk karena minum minuman keras. Kejahatan semakin banyak terjadi, entah itu pencurian, entah itu korupsi, entah itu melukai sesama dan sebagainya. Sehingga banyak sekali di penjara ditemukan penjara tidak lagi muat untuk menampung para penjahat karena semakin banyaknya kejahatan yang terjadi. Jumlah perempuan lebih banyak, jadi bandingannya perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika sudah mendekati hari kiamat, nanti perempuan akan bertingkah laku seperti laki-laki. Nah, itu tanda kecil terjadinya kiamat. Kemudian tanda kecilnya lagi adalah banyak ulama meninggal. Banyak sekali para pemuda-pemudi maupun anak-anak meninggalkan musola atau masjid, tidak mau mengaji lagi. Sehingga yang terjadi adalah kebodohan, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak orang berlomba-lomba dalam kesenangan dunia, banyak mengumpulkan harta, apapun dilakukan agar supaya mempunyai banyak harta, sehingga tidak lagi memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Termasuk banyak berlomba-lomba mendirikan bangunan, bermegah-megahan dalam mendirikan bangunan, baik itu di kota maupun di desa-desa. Nah, kalau itu terjadi, maka semakin
tahu bahwa hari kiamat sedikit demi sedikit akan dekat dengan kita. Nah, kemudian di sini kita tunjukkan tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Kalau tadi tanda-tanda kecil, kalau sekarang tanda-tanda besar. Jadi tanda-tanda besar itu hampir dekat sekali dengan hari kiamat. Apa itu? Yang pertama adalah matahari terbit dari barat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih melihat matahari terbit dari timur. Jadi insya Allah masih jauh. Kemudian tanda yang kedua munculnya Ya'jud Ma'jud. Kemudian turunnya Nabi Isa. Kemudian munculnya Dajjal yang nanti akan membawa fitnah di mana-mana. Munculnya dabbah atau binatang yang bisa bicara. Kemudian rusaknya Ka'bah. Kemudian tulisan Al-Quran hilang dari mushafnya. Nah, kalau ini terjadi, nanti semakin dekat sekali hari kiamat. Nama-nama lain hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Zalzalah, yaitu peristiwa gempa bumi yang dahsyat sekali. Karena nanti planet-planet berbenturan, maka tentu akan terasa sekali guncangannya, yaitu Yaumul Zalzalah. Yang kedua Yaumul Ba'as, yaitu seluruh makhluk akan dibangkitkan dari alam kubur. Manusia, jin akan dibangkitkan di alam kubur, setelah mati akan bangkit kembali. Kemudian yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar, peristiwa seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, suatu tempat yang luas sekali. Tidak ada perbukitan, tidak ada jurang, rata, dan semuanya akan berkumpul di situ. Yang keempat Yaumul Hisab, peristiwa seluruh manusia dihitung amal perbuatannya. Yang kelima adalah Yaumul Mizan, seluruh manusia ditimbang amalnya, baik itu amal baik maupun amal buruk akan ditimbang semuanya, kecil maupun besar akan ditimbang. Yang keenam adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yang amal baiknya lebih banyak dan husnul khotimah, nanti insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Yang jelek yang banyak amal jeleknya atau bahkan kafir statusnya, tentu akan dimasukkan ke dalam neraka. Semoga kita tergolong orang-orang yang banyak amal baiknya, diberi keselamatan oleh Allah masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Hikmah kita beriman kepada hari akhir adalah satu, mendorong manusia untuk bersegera bertaubat. Karena dunia ini tidak akan kekal, bahkan rusak, manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita banyak sekali amal maksiatnya, amal jeleknya, kita bersegera untuk bertaubat. Yang keempat, meningkatkan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya, serta tidak membutuhkan apapun dari semua makhluknya. Nah, semoga apa yang kita paparkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita perbaiki sholat kita perbaiki baca Quran kita dengan kita mengaji. Jangan lupa juga kita sedekah. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi wasilah kita besok di akhirat akan mendapatkan keselamatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.